Coba nanti kita nyanyi lagu. Kepada Pembimas Katolik Provinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan untuk duduk di depan. Tamu undangan dari FKUB Provinsi Sumatera Selatan dan Oikumene Kristen Katolik Sumatera Selatan juga selamat datang. Silakan menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Monsinyur Aloysius Sudarso diaturi untuk juga duduk di depan. Pak Supardi, Monsinyur Sudarso mohon diaturi ke depan. Baiklah, kita mulai acara kita. Mohon semua menempati tempat duduk. Dan selama acara berlangsung, mohon HP untuk di-silentkan atau disenyapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Alahem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Yang kami hormati Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Pangdam, Bapak Kolonel Infanteri Triwidarbo. Yang kami hormati Kapolda Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kombes Andreas Kusmedi, Dir Polair Sumatera Selatan. Yang kami hormati Ibu Hajah R.A. Anita Nuring Hati, SHMH, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Yang mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Kuskupan Agung Palembang.
Yang Mulia Monsinyur Sunarko Uskupan Pangkal Pinang, Yang Mulia Monsinyur Aloysius Sudarso, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Palembang. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Malan Abdullah yang sudah hadir bersama kita. Yang kami hormati pengurus harian Presidium Ekumene Kristen Katolik Sumatera Selatan yang sudah hadir bersama kita, para pembimbas Katolik dari Provinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, serta semua tamu undangan dan peserta Puncak Sinode ketiga Keuskupan Agung Palembang yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena melalui berkat dan rahmat-Nya, kita pada malam hari ini dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembukaan Puncak Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang dengan tema Berjalan Bersama, Semakin Beriman dan Berbuah Limbah. Sebelum memasuki acara, izinkanlah kami selaku MC untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian tari sambut. Yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat sambutan Ketua Panitia. Kelima sambutan Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang. 6 persembahan seni dari Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Yang ketujuh sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan. Dan kedelapan pembukaan Puncak Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang. 9 doa dan terakhir foto bersama. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara kita, sekarang mari kita ikuti tari tanggai yang dipersembahkan oleh siswi-siswi SMP Xaverius Maria Palembang. Kepada siswi-siswi SMP Xaverius Palembang dipersilahkan.
Terima kasih persembahan Sanggar Tari Safira dari SMP Sabrus Maria dalam asuhan Ibu Rista. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri dan petugas untuk mengambil tempat di depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya. Sanalah aku berdiri, jadi padurimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Berikut ini akan kita dengarkan kata sambutan Ketua Panitia Puncak Sinode Ketiga Keuskupan Agung Palembang, sekaligus akan menyampaikan panorama sinode. Kepada Pastor Felix Astono Atmojo SCY, kami persilahkan. Yang sangat kami hormati, Gubernur Provinsi Sumsel, dalam hal ini diwakili Asisten 1 Bapak Haji Edward Chandra. Yang terhormat Ketua DPRD Sumsel, Ibu Hajah R.A. Anita Nuring Hati SH MH, Pangdam 2 Sriwijaya, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Pangdam, Kolonel Infanteri Tri Widarbo. Yang terhormat juga Bapak Kapolda Sumsel, yang dalam hal ini diwakili oleh Kombes Andreas Kusnaidi, Dirpol Air. Selamat malam. Yang saya hormati juga Ketua FKUB, Bapak Malan Abdullah, Ketua Presidium AKKSS, Bapak Adi, dan teman-teman. Juga Bapak Uskup Keuskupan Agung Keuskupan Superagan Pangkal Pinang, Monsinyur Profesor Adrianus Nuarko OFM, Romo Dr. ST Gito Wiratmo, PR, para pembimbas Katolik dari 3 provinsi, Jambi, Bengkulu, dan Sumsel, para peserta sinode dan hadirin semuanya, selamat malam. Ecclesia Semper Reformanda, gereja selalu membaharui diri. Itulah semangat hidup gereja. Usaha itu dilakukan supaya gereja mampu menangkap kehendak Tuhan dalam setiap zaman, mampu membangun persekutuan yang semakin hidup, sekaligus sebagai warga negara yang baik, yang mampu terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Sinode adalah salah satu cara, salah satu simpul untuk tujuan tersebut. Sinode adalah kumpulan umat Allah yang terdiri dari perwakilan umat awam, biarawan-biarawati, kelompok-kelompok kategorial, ormas Katolik, juga kelompok-kelompok devosional yang ada di Keuskupan Agung ini, yang dalam bimbingan Roh Kudus bergerak bersama, berjalan bersama untuk menemukan sekaligus menangkap dan menanggapi kehendak Tuhan dalam hidup menggereja, juga dalam hidup bermasyarakat, dalam situasi-situasi yang aktual. Sinode akan memberikan masukan kepada Bapak Uskup sebagai gembala utama keuskupan ini dalam mengemban tugasnya, tugas mengajar, tugas menguduskan, juga tugas memimpin umat di Keuskupan Agung ini. Oleh karena itu, perlu saya laporkan kepada Bapak Gubernur, kepada Ketua DPRD Sumsel, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini, bahwa pertama, Puncak Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang akan berlangsung mulai hari ini, malam ini, sampai nanti tanggal 29 malam. Kita akan tutup dengan perayaan Ekaristi di Gereja Santo Yosef. Kedua, peserta sinode datang dari 3 provinsi yang menjadi wilayah pelayanan Gembala Agung kita, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, yaitu dari Provinsi Jambi,
Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan. Peserta yang hadir dalam sinode berjumlah 252, terdiri dari tokoh umat, para pastor, paroki, dan pastor rekan, komisi-komisi yang ada di Keuskupan Agung Palembang ini, yayasan sosial, ormas Katolik, kelompok-kelompok devosional, kelompok-kelompok kategorial, juga yayasan-yayasan sekolah Katolik yang ada di wilayah Keuskupan ini. Yayasan rumah sakit, juga biarawan-biarawati yang ada di Keuskupan ini. Yang keempat, kami juga mengundang Monsinyur Profesor Dr. Adrianus Sunarko dan Romo Dr. Gito Wiratmo yang hadir di tempat ini untuk menemani kami dalam proses sinode, mencermati proses kami, dan kemudian diharapkan nanti memberi masukan kepada kami umat Keuskupan Palembang ini dalam upaya untuk berjalan bersama di tahun-tahun ke depan, membangun persekutuan yang semakin hidup. Yang kelima, dinamika sinode sebetulnya sudah kami mulai pada tahun 2019. Namun, tentang bagaimana perjalanan sinode itu berjalan, mari sebentar kita lihat panorama Sinode Keuskupan Agung Palembang. Panorama 18 Agustus 2019, bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria ke surga, Monsinyur Aloysius Sudarso SY mengumandangkan promulgasi Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang. Namun, karena pandemi COVID-19, Sinode terpaksa ditunda. Setelah pandemi COVID-19 mereda, Monsinyur Yohanes Haruniono yang telah diangkat Paus Fransiskus menggantikan Monsinyur Aloysius Sudarso SY sebagai Uskup Agung Palembang, melanjutkan proses sinode ketiga Keuskupan Agung Palembang yang sempat tertunda. Kali ini, Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang berjalan beriring bersama dengan Sinode Gereja Katolik Universal. 17 Oktober 2021, proses Sinode tingkat keuskupan dibuka dengan Ekaristi. Lalu proses dilanjutkan dengan membentuk panitia dan menerbitkan SK. 4 November 2021, sosialisasi diadakan kepada para pastor dan wakil-wakil umat yang dilanjutkan dengan dibentuknya panitia sinode tingkat paroki juga komunitas. Sepanjang bulan April 2022, proses Sinode Gereja Katolik Universal yang sekaligus Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang berlangsung di tingkat paroki dan komunitas. Sesuai harapan Paus dan Uskup, proses sinode ini menjangkau seluruh umat, termasuk mereka yang kurang aktif, bahkan yang meninggalkan gereja. Sinode tingkat paroki dan komunitas dilakukan dengan berbagai metode, perjumpaan pribadi, sharing kelompok, rekoleksi, dan juga ziarah. Pada akhir April 2022, panitia sinode paroki dan keuskupan menyerahkan hasil sinode mereka ke panitia sinode keuskupan untuk dirangkum dan kemudian diserahkan ke KWI. Ini untuk hasil Sinode Gereja Katolik Universal. Bagaimana dengan Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang? Hasil rangkuman Sinode Gereja Katolik Universal tingkat paroki,
rangkuman hasil monitoring dan evaluasi tingkat paroki, dan hasil kunjungan kegembalaan Monsinyur Yohanes Harun Yuwono dengan DPP dan umat di paroki-paroki disatukan. Uskup kemudian merefleksikan dan merumuskannya sebagai draft arah dasar Keuskupan Agung Palembang, draft Ardas Kapal. Setelahnya disampaikan surat Gembala Uskup guna kembali menyemangati umat untuk berjalan bersama, menemukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari, entah dalam hidup keluarga, menggereja, maupun juga bermasyarakat. 30 Agustus 2022, Panitia Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang kembali mengadakan sosialisasi menuju puncak Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang kepada seluruh umat. Draft Ardas dipaparkan dan kemudian dikembalikan kepada umat untuk dicermati, direnungkan, dan direfleksikan. Ini menjadi bahan sinode tingkat paroki, komunitas, dan kelompok-kelompok kategorial yang juga menjadi materi puncak sinode 3 yang berlangsung hari ini, Selasa 27 September sampai Kamis 29 September 2022. Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang berjalan bersama, semakin beriman, dan berbuah limpah. Demikianlah Bapak Gubernur, Ibu Ketua DPRD, para tamu undangan yang terhormat, peserta sinode yang dikasihi Tuhan dan semua hadirin, gambaran proses Sinode Keuskupan Agung Palembang yang mulai hari ini sampai nanti 29 akan kita puncaki dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan. Selanjutnya nanti kami mohon perkenan Bapak Gubernur yang diwakili oleh Asisten 1 untuk menyampaikan wejangan kepada kami umat Katolik yang hari ini diwakili oleh semua yang hadir dalam ruangan ini. Sekaligus kami mohon nanti bersama Bapak Uskup didampingi juga oleh Ketua DPRD untuk membuka puncak Sinode Umat Katolik Keuskupan Agung Palembang. Demikian, terima kasih kami aturkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Waktu saya kembalikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan Uskup Keuskupan Agung Palembang kepada Yang Mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Kami persilahkan. Kalau Bapak Gubernur tidak batal, sebetulnya saya ada pantun. Tetapi karena Bapak Gubernur batal, pantunnya pasti kacau. Pergi ke ladang memetik manggis. Bekal makannya sayur jamur dalam kuali lah, saya tambah dalam kuali ini. Selamat datang para sinodalis. Salam hormat saya pada Pak Gubernur atau yang mewakili. Sate diolah bumbu kemiri, sedap nian di lidah rasanya. Ketua DPRD yang saya hormati dan semua hadirin yang menyertainya. Kepada
Bapak Gubernur. Tidak sambung ya? Sudah, ini saya sudah sebutkan tadi. Ketua DPD yang saya hormati dan semua yang menyertainya. Agak telat rupanya. Bapak Gubernur sekali lagi dan yang mewakili Ibu Ketua DPRD, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, atau yang mewakili, semua hadirin lintas iman, lintas agama yang merupakan sahabat-sahabat saya yang saya hormati, para peserta sinode, dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami umat Katolik Keuskupan Agung Palembang yang diwakili oleh para tokoh pilihan dari berbagai daerah dan dari berbagai kelompok organisasi, kongregasi akan mengadakan puncak sinode yang tadi sudah dikatakan oleh Ketua Panitia, Ketua Sinode ini sudah berproses sejak bahkan 2019. Sinode itu artinya muktamar atau sidang agung. Arti asli kata itu sebetulnya berjalan bersama. Maka tema sinode ini adalah berjalan bersama, semakin beriman dan berbuah limpah. Dengan sinode kami akan merumuskan bersama, menemukan dan menyamakan persepsi mengenai visi, misi, dan juga spiritualitas perjalanan gereja dalam 10 tahun ke depan. Gereja dimanapun selalu merumuskan ulang arah perjalanannya ke depan sesuai dengan situasi zamannya. Gereja Keuskupan Agung Palembang setelah sudah mulai di Tanjung Sakti sekitar tahun 1888 dan telah mekar bahkan sampai membentuk keuskupan lain, yaitu Keuskupan Tanjung Karang di Lampung. Perlu membaca dan mencermati tanda-tanda zaman. Sekarang ini perhatian kita mungkin kembali ke Bengkulu. Awal gereja mendarat di sana. Atau ke Jambi yang menampakkan perkembangan yang subur karena para perantau dari Sumatera Utara. Bisa jadi wilayah utara dan barat laut itu akan lebih besar di kemudian hari daripada di Sumatera bagian Sumatera Selatan ini. Dan karena itu barangkali akan bisa menjadi seperti yang dulu terjadi untuk Tanjung Karang, keuskupan baru. Namun sinode pertama-tama bukan memikirkan pemekaran wilayah, melainkan mengisi dinamika keberimanan dengan materi spiritualitas atau kerohanian. Karena saya adalah gembala utama atau pemimpin spiritual utama Keuskupan Agung Palembang ini, maka penggalian dan perumusan visi, misi, dan spiritualitas gereja keuskupan ini pastilah akan bersumber dari mutu hidup kepemimpinan atau kegembalaan saya. Saya menjadi uskup di sini setelah dipindahkan dari Tanjung Karang, dari Lampung. Di Tanjung Karang dulu saya mengusung mutu kepemimpinan saya atau kegembalaan saya dengan kata-kata pemimpin para rasul, yakni Santo Petrus, yang mengatakan Tuhan tidak membeda-bedakan orang dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Di mata Tuhan, kita ini semartabat, sederajat, maka harus saling menaruh hormat. Tuhan tidak membeda-bedakan orang.
Ketika saya dipindahkan di sini, maka mutu itu saya bahasakan dengan bahasa positif dari Rasul Yesus yang lain yang disebut paling dekat dengan Yesus, yakni Rasul Santo Yohanes. Rasul Santo Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 21. Apa yang ingin saya harapkan dari umat Katolik Keuskupan Agung Palembang, yang juga saya harapkan dulu dari umat di Keuskupan Tanjung Karang? Kasih yang adalah predikat Allah harus menjadi dasar hidup setiap umat Katolik. Kasih harus juga menjadi predikat hidup kita. Dalam kasih tidak ada pikiran buruk atau kejahatan. Dalam kasih hanya ada kebaikan. Kalau Allah adalah kasih dan kita mengaku sebagai orang beriman, maka hanya perbuatan baik yang boleh kita lakukan kepada siapapun dan dalam situasi apapun. Orang yang membenci dan memusuhi orang lain, siapapun, dia bukan orang beriman. Dalam kasih, kita tidak akan membedakan orang dengan latar belakang apapun. Dalam kasih hanya ada pikiran dan perbuatan baik, tanpa a priori dan tanpa membeda-bedakan. Kepada umat Katolik sekalian, dimanapun dan kapanpun, saya berharap untuk tidak berpangku tangan, pasif, menjadi penonton dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Kasih itu tidak diam, pasif atau cuek. Kasih itu ambil bagian, bergerak, aktif, beraksi, berpartisipasi. Kasih itu sejalan dengan predikat orang Kristen yang diberikan oleh Yesus sendiri yang menjadi panutan kita, garam dan terang dunia. Garam itu membuat makanan tidak hambar, melainkan berasa. Kita garam dunia yang kehadiran kita seharusnya membuat kehidupan menjadi diliputi sukacita, kegembiraan, nyaman, harmonis, kerukunan, ketentraman. Terang membuat orang berjalan dengan yakin, mantap, tanpa ragu, karena tahu tidak akan kesasar, salah arah, yakin akan sampai pada tujuan. Dalam hal sosial kemanusiaan dan kebangsaan, umat Katolik harus sadar dan mau menimba semangat para pahlawan nasional Katolik yang rela dan berani memberikan hidupnya bagi bangsa dan negara. Sekedar contoh para pahlawan Katolik yang telah memberikan hidupnya bagi bangsa kita ini: Ignatius Slamet Riyadi, Komodor Yosudarso, Agustinus Sucipto, Urip Sumoharjo, W.R. Supratman, Monsinyur Sugiyo Pranoto, Walter Monginsidi, Marskal Cilik Riwut, I.J. Kasimo, dan lain-lain. Dan jangan lupa Rapat Nasional Kaum Muda yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang menyatukan Indonesia pada tahun 1928, diawali di hari pertama di Aula Keuskupan Agung Jakarta, dan panitianya mayoritas pemuda dan pemudi Katolik. Kita, dan terutama kaum muda Katolik, harus meneruskan semangat dan pemberian diri para pahlawan, baik yang pahlawan Katolik maupun pahlawan nasional lain bagi negeri ini. Kalau perlu, orang-orang Katolik harus terjun ke partai-partai politik, ikut berkompetisi menjadi anggota dewan,
menjadi anggota legislatif yudikatif, jika mungkin menjadi pemegang kebijakan publik. Jadilah garam dan terang dunia yang membuat Indonesia semakin jaya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pohon beringin ditanam di pematang, daunnya rimbun lebat sekali. Kami ingin berjalan bersama semua orang membangun negeri dalam persaudaraan yang sejati. Pergi ke sawah di hari Senin, pulang dari sawah makan supermi. Terima kasih berlimpah kepada para hadirin, Anda semua saudara dan saudari kami. Sekian dan terima kasih. Acara selanjutnya akan kita sama-sama nikmati persembahan seni dari para siswa Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Bapak Gubernur atau yang mewakili Ibu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati, para tamu undangan lintas agama, seminari adalah tempat pendidikan calon pastor. Seminari Santo Paulus Palembang ini sudah berumur 75 tahun dan alumninya sudah ribuan orang. Di wilayah Sumatera bagian selatan baru ada 2 seminari, yaitu di Palembang dan di Pangkal Pinang. Untuk menjadi pastor setelah tamat dari seminari, mereka setelah menamatkan dari seminari menengah harus melanjutkannya lagi ke seminari tinggi. Dan di Pulau Sumatera ini baru ada 1 seminari tinggi, yaitu di Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Hadirin yang kami hormati, mari kita sambut persembahan seni dari siswa Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Selamat malam para tamu yang terhormat dan tamu-tamu yang diundang. Izinkan kami untuk menampilkan 2 buah lagu dari Sumatera Selatan menggunakan musik keroncong yang sedikit dimodifikasi. Kami akan menampilkan lagu yang pertama adalah Cumaila, lalu yang kedua adalah Yasama. Silakan menikmati. Jalan-jalan ke kota Palembang, perut lapar pengen makan pindang. Asik. Hati
rohku cinta di situ rumah. Baiklah, kami akan menampilkan lagu kedua, Ya Saman. Semelek gelombang perahu bidar di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang pikir rasa. Di kaliku Banyu Batang hari 9 mengalir bermuara di sungai Musi juga. Badan saro pikiran rasa hati terguncang, ngarep ke kakak buat jadi bini. Ya sama pecahnya mudah tapi saronia. Ya sama nyari bini yang benar-benar soloan. Kaliku Banyu Batang hari 9 mengalir bermuara di sungai Musi juga. Elo lagu ngaisi rupa cindo menawan buat kekasih yang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melasungi musik kesungsang, nak ke Pusri laju tersasar ke Kalidoni. Badan saro pikiran rasa hati terguncang, ngarep ke adek kalau begala jadi bini. Ya sama pecahnya mudah tapi saronia. Ya sama nyari bini yang benar-benar soloan. Ya sama pecahnya mudah tapi saronia. Ya sama, ya sama, ya sama, ya sama. Terima kasih. Makan onde-onde di Batu Raja. Jangan lupa makan juga bubur ketan. Peserta sinode yang berbahagia, mari kita dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1, Bapak Haji Edward Chandra. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, hadir langsung di sini Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Anita Nuringhati, Pangdam II Sriwijaya yang diwakili oleh Pamen Staf Ahli Operasi Militer Perang, Bapak Kolonel Infanteri Tri Widarbo, yang mewakili Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Dirpol Airut, Bapak Kombes Pol Dr. Andes Andreas Kusmaedi, Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, Bapak Yohanes Harun Juwono, hadir juga Uskup Pangkal Pinang, Uskup Profesor Andreas Sunarko, Ketua Panitia Acara Puncak Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang, Bapak Felix Asrana Atmaja SCG yang tadi menyampaikan laporannya. Ada juga Bapak Sudarso Emeritus serta salah satu tokoh kebanggaan kami juga ada Pak Yohanes ada di sini, Yohanes Haturuan. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Hadir juga Ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan, Kiai Haji Malhan Abdullah, beserta tokoh-tokoh lintas agama lainnya dari Hindu, Buddha, Protestan, para kepala OPD yang sempat hadir, para umat Katolik yang kami cintai dan kami banggakan, semua hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan sambutan dari Bapak Gubernur, Bapak Haji Herman Deru, izinkan saya menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf dari beliau tidak bisa hadir secara langsung pada kesempatan yang berbahagia ini. Sehubungan tadi beliau menjelang maghrib sudah baru pulang dari kantor, sudah ditunggu tamu tadi, sehingga beliau meminta kami untuk hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau secara langsung tidak mengurangi kehikmatan maupun kebahagiaan dari para umat maupun pemimpin umat Katolik pada kesempatan Puncak Sinode malam hari ini. Pertama-tama kita patut panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara Puncak Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara Puncak Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang. Mudah-mudahan pada hari yang berbahagia ini membawa berkah kedamaian bagi umat Katolik yang hadir di sini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang dilaksanakan dari awal, dan semoga kegiatan ini akan terus berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya dan dapat mengayomi umat
serta membawa kedamaian bagi sesama serta dapat membawa dampak yang positif kepada pemerintah dan masyarakat Sumatera Selatan. Terlebih dalam menjaga kebersamaan dan keberagaman di provinsi yang kita cintai ini. Saya berharap ke depan komunikasi antara pengurus Keuskupan Agung dengan pemerintah dapat terus ditingkatkan dan terus dibangun sinergitas yang intens dan berkelanjutan dalam pembinaan umat beragama. Mari kita jaga suasana yang kondusif seperti sekarang ini dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, dan kita bersyukur Provinsi Sumatera Selatan termasuk provinsi yang sering disebutkan oleh Bapak Gubernur, yaitu zero konflik antar etnis maupun antar agama. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Memperhatikan perkembangan situasi tersebut, saya berharap masyarakat yang tergabung dalam Keuskupan Agung Palembang dapat berperan aktif mengimplementasikan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, termasuk juga umat yang hadir pada malam hari ini dari Jambi dan Bengkulu ya. Hadirin yang berbahagia, di akhir kata sambutan ini saya berharap semoga acara puncak Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang dapat menjadi wadah untuk memetik pesan-pesan positif dan mendalam, menyatukan komitmen bersama, bisa menjalin persahabatan sejati untuk saling memperkaya dan memperoleh semangat. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua pada acara malam hari ini. Sekian, terima kasih Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, Uskup, tentu saja tadi telah kita simak apa yang telah diamanatkan Bapak Gubernur melalui sambutan tertulis beliau, dan menarik sekali apa yang tertulis di sana Sinode 3 ini dengan tema melangkah bersama ya, semakin beriman dan berbuah limpah. Saya kira ini hal yang sangat tepat, melangkah bersama antara umat dengan pemerintah, bersama antar umat beragama, kemudian sesama umat Katolik juga bergandengan tangan, karena ini modal yang penting dalam pembangunan. Sekali lagi, bagaimana situasi yang damai ini bisa menjadi hal yang menjadi landasan yang kuat untuk kita dapat meneruskan pembangunan. Kita sangat mengetahui bagaimana umat Katolik ini telah memberikan warna yang sangat baik dalam pembangunan. Terlebih kita lihat sejak dulu di bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan. Kalau di bidang pendidikan tidak diragukan lagi bagaimana para pelajar yang bersekolah di sekolah-sekolah serius seperti yang kita berada saat ini selalu menjadi prestasi yang luar biasa yang didapatkan oleh para pelajar yang jebolan atau berpendidikan di sekolah di sini. Kemudian kesehatan juga demikian, bagaimana memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Kita ketahui banyak hal yang sudah dilakukan, termasuk juga di bidang kemanusiaan. Tadi saya sempat bincang-bincang dengan Bapak Sudarso, bagaimana
di bidang kemanusiaan baik pada tataran nasional maupun tataran daerah di Sumsel ini banyak dilakukan pada saat COVID dan lain sebagainya. Ini termasuk bencana alam, ini banyak dilakukan oleh umat-umat Katolik. Kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 1945, kita punya kebinekaan. Ini hal yang penting menjadi modal kita semua dalam merajut, dalam membangun Indonesia, dan Sumsel terkhusus menuju Sumsel maju untuk semua. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Saya ada juga pantun, Pak Uskup. Tadi saya dengar ada sawah-sawah tadi. Saya langsung kata Ibu Ketua, jangan kalah Pak Edward. Ada sawah-sawahnya. Oke, saya bilang. Pergi ke sawah membawa kail. Menangkap ikan banyak yang membeli. Walau Bapak Gubernur hadir berwakil, cinta beliau kepada umat Katolik tak terganti. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pembukaan Puncak Sinode ketiga Keuskupan Agung Palembang. Pembukaan Puncak Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang akan ditandai dengan pemukulan gong. Ada 2 gong yang kita siapkan. Pemukulan gong pertama akan dilakukan oleh Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang yang akan didampingi nanti oleh Monsinyur Sunarko, Monsinyur Emeritus Alus Sudarso dan Ketua Panitia, yang menandai bahwa umat Keuskupan Palembang berjalan bersama Gembala Utama di Keuskupan Agung Palembang yang dinahkodai oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Dan pemukulan gong kedua akan dilakukan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang akan diwakili oleh Asisten 1 untuk menandai bahwa umat Katolik Sumatera Selatan siap berjalan bersama dengan seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang plural, majemuk, beraneka ragam, baik suku, etnis, dan lain sebagainya, di bawah bimbingan dan pemerintahan Gubernur Sumatera Selatan. Dan nanti mohon berkenan mendampingi Gubernur Sumatera Selatan, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Pangdam II Sriwijaya atau yang mewakili, Kapolda Sumatera Selatan atau yang mewakili, Ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dan pengurus Okumene Kristen Katolik Sumatera Selatan. Saatnya kita akan pemukulan gong. Mohon berkenan Bapak Uskup dan didampingi oleh Monsinyur Sunarko, Monsinyur Alus Sudarso dan Ketua Panitia untuk maju. Dan gong satunya tolong disiapkan. Nanti pemukulan akan bergantian. Gong pertama dipukul dengan hitungan 1, 2, 3 dipukul. Kemudian kita semua tepuk tangan dan kemudian gong kedua juga akan dipukul dengan hitungan 1, 2, dan 3. Silakan diatur supaya enak dipukulnya. Ya, dan selanjutnya kita mohon juga langsung ke depan Bapak Gubernur Sumatera Selatan untuk tampil ke depan, didampingi oleh Ibu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumatera Selatan atau yang mewakili, Ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan Bapak Ki Haji Ma'an Abdullah, pengurus Okumene Kristen Katolik Sumatera Selatan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan atau yang mewakili.
Nanti seluruh hadirin pemukulan gong akan kita komandoi dengan sama-sama berhitung. 1, 2, 3 begitu ya. Ya, pemukulannya bergantian. Pertama dari Bapak Uskup dan kemudian nanti akan pemukulan gong kedua akan dilakukan oleh Bapak Gubernur. Semuanya kita siap untuk pembukaan puncak sinode kita dengan pemukulan gong yang diawali dengan gong pertama dipukul oleh Bapak Uskup. Semua hadirin berdiri dan kita menghitung. 1, 2, 3. Dilanjutkan pemukulan gong kedua yang menandai bahwa umat Katolik siap berjalan bersama dengan seluruh umat masyarakat Sumatera Selatan yang akan dipukul oleh asisten 1 didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pangdam 2 Sriwijaya, Kapolda Sumatera Selatan, Ketua FKUB, pengurus OKKSS dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Oh, oke. Ya, kita sama-sama hitung. Siap dulu Ibu. Oke, dihitung pukul 5 kali untuk mengingatkan kita pada Pancasila. Kita sama-sama hitung. 1, 2, 3. Oke, dengan demikian puncak sinode kita sudah resmi dibuka. Terima kasih dan mohon kembali ke tempat duduk. Oh, langsung foto bersama. Oke. Betul. Daripada bolak-balik kita langsung foto bersama. Mohon diatur kembali gongnya. Kita akan foto bersama. Ini foto sesi pertama. Masih ada beberapa sesi kemudian. Oh. Oke, foto sesi kedua seluruh barisan di depan, para tamu undangan mohon untuk ke depan. Seluruhnya, mari. Oke, satu lagi ya, gaya jempol. Oke, kemudian kita tetap mohon berkenan Ibu, tetap di situ nanti foto. Tetap. Silakan maju lagi. Monggo. Silakan Pak, kita semua maju ke depan. Ya. Mana Prof Hadi, Pak Hendro, Romo Prapto mohon ke depan. Ya. Posisinya diatur kanan kiri supaya walaupun panjang tetapi masih bisa agak melengkung ya, agak melengkung. Oke,
masih satu lagi ada usulan satu gaya, yaitu bersinergi ya. Oke. Foto salam sinergi. Tepuk tangan, terima kasih. Ada usulan dari Monsinyur, semua hadirin berdiri lalu kemudian para tamu undangan tadi menghadap ke sini, akan difoto dari sini. Ibu Ketua DPRD mohon berkenan tetap berdiri di situ. Kita akan fotonya yang tukang foto dari panggung. Semua peserta untuk bangkit berdiri. Iya. Akan difoto dari depan supaya tampak semua peserta sinode. Satu, dua, tiga. Oke, gaya apa lagi nih? Mungkin angkat tangan semua ya, angkat tangan. Oke, sip. Angkat tangan. Dua, tiga. Semua tetap angkat tangan, lalu kemudian kita semua direkam dalam video. Sinode 3 kapal berjalan bersama, semakin beriman dan berbuah limpah. Jadi kata-katanya seperti tema sinode ketiga. Oke, siap? Direkam, mohon direkam video, buat video. 1, 2, 3. Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang berjalan bersama, semakin beriman dan berbuah limpah. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Hadirin yang berbahagia, sekarang mari kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan agar puncak sinode ketiga Keuskupan Agung Palembang berjalan lancar dan menghasilkan buah limpah dalam doa bersama yang akan dipimpin oleh Pastor Agustinus Giman. Kepada Romo Giman, silakan. Bapak Gubernur atau yang mewakili, Ibu Ketua DPRD Sumatera Selatan, dan serta para jajarannya, Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam atau yang mewakili, serta para pemimpin agama yang kami hormati, kami akan berdoa secara Katolik, maka kami mohon Bapak Ibu yang beragama lain ikut serta berdoa dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat berlimpah yang Engkau anugerahkan bagi kami semua, atas anugerah kesehatan, kedamaian, dan persaudaraan, sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk memulai sinode ketiga Keuskupan Agung Palembang. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau menciptakan aneka ragam kekayaan, baik sumber daya alam maupun suku di Provinsi Sumatera Selatan ini. Karena itu kami berdoa bagi para pemimpin daerah beserta jajarannya, baik sipil, TNI maupun Polri, yang bertugas di Provinsi Sumatera Selatan ini,
Anugerahkanlah rahmat kesehatan dan kebijaksanaan bagi mereka, dan tuntunlah mereka agar terus berusaha sekuat tenaga membangun masyarakat provinsi ini menjadi sejahtera, aman, dan damai. Kami juga bersyukur kepadamu ya Allah, atas keanekaragaman budaya dan agama di Provinsi Sumatera Selatan ini. Semoga karena berkat-Mu, kami mampu menjadikan keanekaragaman ini menjadi sarana membangun persaudaraan dan persatuan di antara kami. Maka, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, anugerahkanlah kepada para pemimpin agama kebijaksanaan. Kami mohon, berkatilah mereka agar mampu membimbing seluruh umat dengan bijaksana untuk membangun persaudaraan, toleransi, dan kedamaian di tengah perbedaan, sehingga kami bisa menjadi masyarakat Sumatera Selatan yang berbhinneka tunggal ika. Jauhkanlah dari kami sikap merendahkan penganut agama lain. Semoga semua orang sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran imannya dan hidup dengan bertakwa. Ya Allah yang kudus di surga, pandanglah umat-Mu yang sedang berkumpul untuk bersinode ini. Utuslah Roh Kudus untuk membimbing dan menyertai kami agar sidang sinode ini berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan-kebijakan konkret sehingga umat Katolik Keuskupan Agung Palembang mampu semakin beriman dan berbuah limpah bagi masyarakat. Semoga ya Allah, kami semakin mampu mengemban hukum utama, yakni mencintai Engkau dengan segenap hati, budi, dan kekuatan, dan mencintai sesama kami, baik yang berbeda agama maupun suku, seperti mencintai diri kami sendiri. Seluruh doa ini ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siang hari ditemui oleh orang KBRI ketika sedang makan di Yerusalem. Usai sudah pertemuan kita hari ini, sekian dan Shalom Elohim. Makan salak, buahnya tunggal, salak diberi di pasar beras Tagi. Jika terdapat salah dan janggal, mohon maaf sepenuh hati. Dengan demikian, selesailah sudah puncak acara opening ceremony, puncak Sinode Keuskupan Agung Palembang yang ketiga. Dan mari kita akhiri dengan sama-sama menyanyikan lagu Gereja Bagai Bahtera. Tolong teksnya ditayangkan. Kita semua bangkit berdiri untuk mengakhiri acara kita dengan bersama-sama menyanyikan Gereja Bagai Bahtera.